Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kabar kalian sehat dan tak kurang suatu apapun. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita secara online. Jadi anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak ibu semuanya, hari ini pelajaran kita tentang sistem pernapasan pada manusia. Bernapas adalah salah satu kegiatan yang terus-menerus dilakukan oleh makhluk hidup sepanjang usianya. Nah, berapa lama kamu dapat menahan napas? Hanya berapa menit, bukan? Mengapa demikian? Nah, baik anak-anak, kita akan mempelajarinya dalam sistem pernapasan pada manusia. Nah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja alat-alat pernapasan yang digunakan oleh manusia. Nah, sebelumnya kita juga harus mengetahui apa itu sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan adalah semua organ yang berperan dalam proses pernapasan atau respirasi. Nah, organ apa saja itu anak-anak? Nah, kita akan melihat apa saja alat-alat yang digunakan pada saat bernapas. Yakni yang pertama adalah hidung. Nah, tentunya kita mengetahui ya bagaimana bentuk hidung. Kemudian yang kedua adalah tekak atau faring. Ketiga, pangkal tenggorok atau laring. Kemudian keempat, batang tenggorok atau trakea. Kemudian kelima, bronkus. Keenam, bronkiolus. Dan terakhir adalah ketujuh adalah paru-paru. Nah, inilah alat-alat pernapasan yang digunakan manusia saat bernapas. Nah, anak-anak ibu semuanya, untuk lebih kita pahami, kita melihat gambar ya anak-anak. Kita lihat gambar di sini. Nah, lihat gambarnya semua ya. Di sini ada gambar proses pernapasan pada manusia. Kita amati dengan baik. Dimulai tadi dari rongga hidung ya anak-anak. Nah, di rongga hidung ini pertama sekali udara masuk ya. Masuk ke lubang hidung ya. Di lubang hidung terdapat lendir dan bulu-bulu. Apakah fungsinya? Ya, lendir dan bulu tadi. Nah, ini lendir tadi untuk melembabkan udara yang masuk ya. Sementara kalau bulu-bulu itu yang ada di hidung ini untuk menyaring udara yang kotor. Contohnya debu ya anak-anak. Debu yang masuk contohnya ini disaring oleh bulu yang ada di hidung. Kemudian masuk ke faring. Ya, ini faring ini merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran tenggorokan dan saluran pernapasan. Ya. Kemudian masuk ke laring. Nah, anak-anak, lihat ini ya. Laring. Ini daerah kotak suara dengan selaput suara. Ini dia ya. Kemudian masuk ke trakea. Trakea ini batang tenggorok ya. Terletak di depan kerongkongan atau saluran makan ya anak-anak. Kemudian masuk ke bronkus. Ini bronkus cabang tenggorok. Ya, ini tersusun dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Ya. Kemudian masuk ke bronkiolus. Nah, lihat anak-anak semuanya, bronkiolus. Ya. Di sini di bronkiolus ini cabang tenggorok
mengambil percabangan sesuai dengan jumlah gelambir paru-paru. Kemudian masuk ke paru-paru. Ya. Anak-anak, ya. Di paru-paru ini terdapat alveolus. Ya. Terdapat alveolus, yakni disinilah tempat pertukaran udara yang masuk, yaitu CO2, O2 ya, O2 oksigen, udara bersih, dan CO2. Disinilah pertukarannya ya anak-anak, di alveolus ya. Jadi udara masuk, yang bersih masuk, kemudian CO2-nya yang karbon dioksidanya keluar atau udara kotornya ya. Jadi ini dia gambarnya ya anak-anak, cukup jelas ya. Cukup jelas mulai dari rongga hidung tadi ya sampai pada paru-paru dan di alveolus tadi. Kemudian pernapasan ini ada dua proses pernapasan ya. Ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, di pernapasan dada ya, kita akan melihat apa itu pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Ya. Jadi ini biasa kita gunakan sehari-hari ya. Kemudian tadi pernapasan perut. Di pernapasan perut ya, ini adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Ya. Yang melibatkan otot diafragma. Nah, anak-anak, dalam pernapasan dada dan perut ini biasa yang kita gunakan sehari-hari. Namun ada pertanyaan ibu, biasanya kalau untuk bernyanyi ini biasa kita gunakan pernapasan apa? Ya, bagus ya. Ada yang menjawab pernapasan perut ya. Kenapa kita gunakan ini? Karena di saat kita bernyanyi, nafas kita ini perlu panjang kan? Untuk menarik lagu contohnya. Jadi di pernapasan perut bisa menahan. Ya, karena tadi ini melibatkan otot diafragma. Ya, sehingga bisa menahan nafas. Nah, kemudian ada beberapa gangguan ya yang ada pada organ pernapasan manusia. Seperti apa itu? Ya, gangguan-gangguan yang ada pada organ pernapasan manusia, yaitu salah satunya yang pertama adalah emfisema. Emfisema ini penyakit yang gejala utamanya adalah penyempitan atau obstruksi saluran napas karena kantung udara di paru menggelembung secara berlebihan. Ya, yang kedua asma. Nah, ini juga salah satu gangguan ya pada organ pernapasan anak-anak. Asma ini kelainan berupa penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Kenal dengan si Tari kan anak-anak? Nah, dia salah satu kakak kelas kalian yang penyakit asma ya. Kalian lihat kan kalau dia capek, lelah, letih, dia wajahnya pucat, kemudian lemas dan bernapasnya sesak. Nah, ini dia ya, penyakit asma tadi ya. Kemudian kanker paru-paru. Kanker paru-paru. Nah, mungkin kalian pernah ya mendengar ini, kanker paru-paru. Ini salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Ya, anak-anak, berbahaya. Kenapa berbahaya? Ini salah satu pemicu kanker paru ini adalah rokok. Ya, merokok. Jadi kalau bisa
Kalau misalnya ayah yang sedang merokok di rumah, boleh ya dibilang di luar, jangan di dalam rumah. Karena secara tidak langsung kita menghirupnya bisa merusak paru-paru kita, adik kita, ibu kita. Jadi kalau bisa di luar ya, di tempat yang jauh lah dari kita supaya kita bisa terhindar dari sini ya, dari kanker paru. Kemudian tuberkulosis atau TBC. Ini penyakit yang mengganggu paru-paru juga ya. Ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ini salah satu bakteri yang mana menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Nah, TBC ini ya, kalau dulu ini sangat penyakit berbahaya, sangat berbahaya. Kenapa? Karena sulit disembuhkan. Kalau sekarang anak-anak, penyakit TBC sudah bisa disembuhkan. Ya, dengan cara apa? Anjuran yang dibuat oleh dokter dan obat-obat yang digunakan selama 6 bulan dipatuhi dengan bagus, ini bisa membuat penyakit ini sembuh total, ya, TBC. Jadi tidak berbahaya lagi untuk sekarang. Tetapi perlu dijaga, ya, karena orang yang terkena ini untuk alat-alat yang digunakan seperti sendok, piring sudah harus dihindari ya, sudah khusus lah untuk pemakainya. Jangan sembarangan dipakai yang tidak terkena tadi ya, tapi sudah bisa sembuh kalau saat ini ya, dengan kemajuan zaman, obat dan dokter-dokter kita yang sudah makin pintar bisa menyembuhkannya dengan aturan yang berlaku yaitu 6 bulan. Nah, kemudian yaitu bronkitis. Nah, ini juga gangguan pada organ pernapasan manusia. Ya, bronkitis ini merupakan gangguan pada cabang tenggorokan akibat infeksi. Ini bronkitis ini batuk-batuk yang sangat tidak menyenangkan sehingga kalau udara lembab ini sangat-sangat mengganggu ya, bisa kambuh dia. Ini dia bronkitis. Kemudian influenza. Influenza kita mengalaminya hampir semua ya anak-anak. Tidak ada pernah yang tak influenza, pasti semua. Karena ini biasanya ini disebabkan virus yaitu virus influenza yang menyebabkan bersin, demam, pilek. Nah, penyembuhannya juga cepat, tidak lama. Jadi ini salah satu gangguan juga ya anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah pneumonia ya, pneumonia yaitu batuk rejan atau batuk 100 hari. Kenapa dikatakan 100 hari? Karena sampai 100 hari dia anak-anak batuk-batuk terus. Jadi dikatakanlah batuk 100 hari. Jadi ini bahasa pneumonia ya. Jadi ini sebuah penyakit di paru-paru juga, di mana alveolus yang bertanggung jawab menyerap oksigen dari atmosfer meradang ya, atau terisi oleh cairan. Nah, itulah dia gangguan pada pernapasan ya anak-anak. Kemudian bagaimana kita bisa menjaga kesehatan organ-organ pernapasan ini? Ya, kita harus menjaganya. Bagaimana caranya? Nah, ini salah satunya adalah menghindari rokok. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi ya, salah satu penyakit kanker paru-paru itu ya disebabkan oleh rokok. Jadi kalau bisa ya kita hindarilah kalau ada merokok di samping kita ya anak-anak, baik ibu kita, adik kita, semualah ya, kalau bisa dihindari. Karena perokok pasif dan aktif itu lebih berbahaya perokok pasif. Kenapa? Karena rokok yang asap yang dia keluarkan ya dari rokok tadi kita hirup langsung. Jadi sangat berbahaya untuk paru-paru kita. Ya.
Jadi kalau bisa menjauh ya. Kemudian menjaga sirkulasi udara di rumah. Nah, anak-anak semuanya, bentuk rumah kalian kalau bisa semuanya menggunakan ventilasi ya anak-anak. Karena apapun katanya kalau udara masuk ke rumah ya, apalagi matahari sangat bagus membuat hangat rumah, tidak lembab ya. Di sini yang menyebabkan tadi terjadi banyak penyakit, lembab, kuman dia di sini berserak ya. Karena apa? Lembab. Jadi kalau tadi matahari masuk, nah kumannya tadi di sini lari, kabur ya. Nah, kemudian yang ketiga, menghindari tempat-tempat yang terkena polusi udara. Tahu kan? Kalau polusi udara itu ini sangat berbahaya ya bagi pernapasan kita. Kita menghirup udara yang kotor, contohnya debu, ya, asap-asap, itu sangat berbahaya ya. Kalau bisa kita hindari. Dan terakhir jangan lupa menggunakan masker. Nah, ya, masker ini sangat besar manfaatnya, ya. Ketiga yang mengganggu kesehatan ini tadi, kita menggunakan masker ya, mungkin terhindarlah karena tidak langsung ya, tidak langsung kita hirup, tidak langsung kita kena ya, karena sudah digunakan masker ya. Apalagi saat ini anak-anak dalam masa pandemi COVID ini, masker ini sangat bagus digunakan. Jangan lupa kemana-mana bawa masker ya anak-anak ya, supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang tadi kita pelajari tadi ya. Nah, oke. Jadi hari ini yang bisa Ibu sampaikan ya anak-anak. Semoga bermanfaat, bisa kalian laksanakan, dan untuk kesehatan kalian juga bisa ya anak-anak semua kalian dengarkan tadi, kemudian dilaksanakan dengan baik. Oke, untuk hari ini sekian dulu materi yang Ibu sampaikan. Semoga semuanya bermanfaat dan berguna. Sekian dan terima kasih. Horas.